sama sore kepada Pak Tony. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai Firebase. Untuk anggota kelompok kami sendiri ada saya sendiri dan Kenji dengan NIM 8252199. Lalu ada saya Evandro dengan NIM 825210029. Saya guys kami kita dengan NIM 8252196. Jadi pertama ini adalah Firebase. Apa itu Firebase? Firebase sendiri adalah suatu layanan dari Google yang digunakan untuk memberi kemudahan kepada developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Firebase atau dikenal juga bisa dengan Backend as a Service atau BaaS merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempercepat pekerjaan suatu developer. Lalu selanjutnya ini ada sejarah dari Firebase. Firebase sendiri pertama kali didirikan pada tahun 2011 oleh Andrew Lee dan juga James Tamplin. Produk yang pertama kali dikembangkan sendiri adalah real-time database, di mana developer dapat menyimpan dan melakukan sinkronisasi data ke banyak user. Kemudian berkembang menjadi layanan penyedia pengembang aplikasi, dan pada Oktober 2014 diakuisisi oleh Google. Lalu berbagai fitur terus dikembangkan hingga diperkenalkan oleh Google secara resmi pada Mei 2016 di Google I.O. Selanjutnya dari Firebase, semua yang dibutuhkan ada Windows, macOS atau Linux. Kemudian browsernya ada Chrome, Firefox, Safari atau Edge dengan versi yang terbaru untuk menggunakan Firebase Console. Kemudian untuk editornya ada Android Studio untuk pengembangan aplikasi Android. Kemudian ada Visual Studio Code atau editor teks lain untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Lalu SDK Firebase-nya ada install SDK Firebase sesuai platform yang digunakan, Android, iOS atau web. Kemudian Node.js dan NPM-nya untuk proyek berbasis JavaScript, Node.js terbaru, dan NPM biasanya diperlukan untuk mengolah dependensi. Prosesor yang dibutuhkan minimal multi-core dan 8 GB RAM. Lalu ada 5 keunggulan Firebase. Yang pertama itu Firebase memiliki sistem yang cepat dan responsif. Yang kedua, Firebase itu juga sudah dibekali oleh JSON sehingga tidak lagi tertinggal dengan SQL. Lalu yang ketiga bisa diintegrasikan pada iOS, Android dan juga web. Lalu yang keempat, Firebase memiliki program dokumentasi yang lengkap. Dan yang terakhir, Firebase itu memiliki sifat user friendly sehingga tidak membingungkan para penggunanya. Lalu selanjutnya ini ada fitur Firebase. Firebase sendiri memiliki banyak sekali fitur. Lalu ada 9 fitur, yaitu yang pertama Firebase Authentication, yaitu autentikasi di Firebase ini berfungsi untuk memberikan akses ke aplikasi hanya untuk pengguna yang sah. Di sini Firebase bisa memberikan login lewat Gmail, GitHub, Twitter, dan juga Facebook yang memperbolehkan developer untuk membuat autentikasi khusus. Lalu yang kedua ada Firebase Hosting, yaitu ada konten web pada tahap produksi yang digunakan untuk memfasilitasi developers. Dengan hosting ini sendiri, pengguna bisa secara cepat dan efektif mengirimkan fitur melalui Content Delivery Network atau CDN hanya dengan satu perintah. Lalu yang ketiga adalah Firebase Cloud Messaging, yaitu ada solusi messaging antar platform untuk mengirimkan pesan dengan gratis. Dengan fitur ini sendiri, aplikasi bisa menginformasikan kepada pelanggan bahwa email atau informasi yang lain dapat diakses untuk disinkronkan. Fitur ini juga bisa digunakan untuk re-engagement dan juga pemeliharaan atau maintenance. Selanjutnya ada Firebase Analytics. Analytics Firebase menyajikan data tentang perilaku pengguna di aplikasi iOS atau Android, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik tentang peningkatan performa dan pemasaran aplikasi. Ada yang kelima, Firebase Storage memberikan fasilitas storage atau penyimpanan. Fitur ini dapat menyimpan dan mengambil konten seperti gambar, video, dan audio langsung dari SDK pengguna. Apabila teknologi akan dijalankan di background, fitur penyimpanan data ini sangat aman dan hanya pengguna mempunyai akses tersebut. Kemudian ada Firebase Real-Time Database. Database yang ada pada Firebase adalah cloud database dan tidak membutuhkan query berbasis SQL untuk menyimpan dan mengambil data. Database sangat bisa diandalkan meskipun koneksi internet terputus, dan data akan tetap terjaga. Kegunaan Firebase adalah penggunaan Firebase Real-Time ini digunakan untuk menyimpan data dan melakukan sinkronisasi antar pengguna secara real-time. Nah, lalu yang ketujuh ada Firebase Crash Reporting. Fitur Crash Reporting ini berfungsi untuk membuat laporan error yang ada pada aplikasi setelah aplikasi tersebut dirilis. Error terbagi menjadi beberapa grup tergantung dari seberapa parah errornya itu.
Fitur ini juga memberikan kebebasan pada developer untuk membuat fitur pencegahan untuk mengatasi error yang ada pada aplikasi. Lalu yang ke-8 ada Firebase Cloud Firestore. Database ini bersifat fleksibel, terukur untuk pengembangan perangkat seperti seluler, web, dan juga server di Firebase dan Google Cloud Platform. Seperti halnya Firebase Real Time, Cloud Firestore membuat data tetap terkoneksi di aplikasi user melalui listener real time dan menawarkan layanan secara offline untuk aplikasi seluler dan web. Lalu yang terakhir ada remote config. Fungsi ini dapat digunakan untuk mengubah tampilan aplikasi tanpa harus membuat pengguna mengunduh aplikasi yang baru. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui Firebase Console yang ada di web, sehingga memungkinkan aktivasi atau deaktivasi fitur secara dinamis tanpa perlu merilis versi aplikasi baru. Nah, di sini adalah referensi untuk mengambil data yang tadi kami jelaskan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.